Cek cek cek. 3 2 1. Halo, ketemu lagi dengan saya Rilo Purnawan, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Kali ini kita akan membahas terkait dengan TOGAF, khususnya tugas ADM untuk memenuhi tugas proyek dalam mata kuliah topik dalam Enterprise Architecture. Apa itu TOGAF ADM? TOGAF sendiri singkatan dari The Open Group Architecture Framework, dan ADM adalah Architecture Development Method. Jadi TOGAF ADM itu adalah kerangka kerja sistematis dalam TOGAF yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara arsitektur enterprise secara berkelanjutan. Nah, ADM sendiri terdiri dari siklus iteratif 8 fase, mulai dari preliminary, kemudian fase A hingga fase H, yang mencakup perencanaan awal, pengembangan arsitektur bisnis, data aplikasi dan teknologi, serta manajemen implementasi dan perubahannya. Metode TOGAF ADM ini mampu membantu organisasi menyelaraskan strategi bisnis dengan solusi teknologi informasi melalui pendekatan yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dikontrol, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis dan efisiensi transformasi digital. Kita dengan menggunakan TOGAF ADM ini, kita akan mengambil studi kasus dari PT, kita sebut saja namanya PT XYZ. PT XYZ sendiri ini adalah sebuah perusahaan sistem integrator yang melayani sektor instansi pemerintah dengan fokus pada pengembangan solusi teknologi seperti sistem simulasi dan wargaming, cyber security, tracking dan surveillance, serta sistem manajemen aset. Perusahaan ini menghadapi tantangan karena belum memiliki sistem terintegrasi seperti ERP untuk mendukung operasional internal dan delivery project-nya, sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan transformasi melalui pengembangan enterprise arsitektur guna meningkatkan efisiensi, kolaborasi antar divisi, dan efektivitas layanan kepada klien. Permasalahan utama pada PT XYZ ini adalah meskipun memiliki portofolio dan kompetensi yang solid dalam membangun sistem bagi kliennya, PT XYZ sendiri justru belum memiliki sistem informasi internal yang terintegrasi. Operasional perusahaan masih berjalan secara silo antar divisi dengan banyak proses dijalankan secara manual atau menggunakan tools yang tidak saling terhubung, seperti misalnya menggunakan platform Office 365, Tresorit, Signal, dan Accurate. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT XYZ antara lain tidak adanya sistem ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan operasional, terbatasnya jumlah personel yang menyebabkan beban kerja tinggi, terutama dalam memenuhi tenggat proyek yang sangat ketat. Kemudian silo informasi antar divisi menyebabkan keterlambatan komunikasi dan ketidakefisienan koordinasi. Kemudian dukungan teknologi masih bersifat fragmentaris dan belum didesain secara arsitektural. Kemudian dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, manajemen PT XYZ menyadari bahwa untuk berkembang secara kompetitif dan mempertahankan kualitas layanan terhadap klien strategisnya, perlu dilakukan transformasi arsitektur enterprise secara menyeluruh, dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi internal melalui sistem ERP yang terintegrasi, kemudian menyediakan visibilitas menyeluruh terhadap proses bisnis, proyek, dan sumber daya, kemudian memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antar divisi. Selanjutnya adalah membangun fondasi teknologi informasi yang scalable dan aman untuk pengembangan ke depannya. Sebagai upaya merancang transformasi tersebut secara terstruktur dan terdokumentasi, perusahaan memutuskan untuk menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM untuk mengembangkan enterprise arsitektur secara internal. Seluruh proses perancangan enterprise arsitekturnya dilakukan dengan menggunakan tools Visual Paradigm Enterprise yang versi trial. Apa itu Visual Paradigm? Jadi tools utamanya adalah Visual Paradigm. Visual Paradigm sendiri adalah alat bantu pemodelan arsitektur yang mendukung penerapan TOGAF ADM secara visual
terstruktur dan terdokumentasi melalui berbagai diagram, template, dan fitur analisis. Jadi ini cukup komplit phase-nya dari mulai preliminary-nya, phase A sampai dengan phase H-nya. Jadi seluruhnya sudah terpenuhi. Di sini sudah step by step-nya sudah dijelaskan, langkah-langkahnya juga jelas. Nanti kita bisa walk through step by step-nya. Jadi dari permasalahan dan tools yang akan digunakan, solusi yang akan diterapkan adalah yang pertama menggunakan template dari TOGAF ADM. Di sana di Visual Paradigm ada template TOGAF ADM Guide Through Process, jadi akan dibantu step by step-nya yang kemudian kita akan melakukan sebagai sebuah uji coba atau mungkin playground gitu ya. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan BPMN atau proses business process model notation-nya. Dari sini kita akan coba buka dari Visual Paradigm-nya. Nah, ini adalah tampilan utama dari Visual Paradigm Enterprise di sini, dan kita di sini masih menggunakan dari help-nya kita masih menggunakan evaluation copy. Masih ada sekitar 18 hari. Dan ini tampilan utamanya. Di sini ada berbagai menu yang bisa dieksplorasi. Apabila kita ingin memulai sebuah project, tentunya kita akan pilih menu project di sini. Kemudian kita bisa pilih new, open, atau save kalau sudah dibuka ya. Kemudian untuk memulai project kita tinggal pilih new. Akan ada pop up seperti ini. Nanti akan tinggal diisikan namanya, autornya, data type-nya, dan seterusnya. Kita bisa create blank project. Maka akan tampilannya akan seperti ini. Kemudian apabila ada tampilan seperti ini, kita tinggal pilih di sini ada beberapa template, ada TOGAF ADM, just in time, dan seterusnya. Untuk kasus kali ini kita memilih TOGAF ADM Guide Through Process. Kita pilih processing. Nah, akan muncul seperti ini. Secara visual seperti ini. Di sebelah kiri ada diagram yang menunjukkan alur prosesnya dari preliminary. Bisa kita zoom sedikit. Mulai preliminary, kemudian phase A, B, C, D, kemudian ada E, F, G, dan H. Ini nanti akan digaitkan. Terus di sini ada sedikit penjelasan terkait apa yang perlu dilakukan dari tiap-tiap phase. Dari preliminary-nya adalah mendefine and establish the organization model for enterprise arsitekturnya. Jadi mendefinisikan dan membuat organization model dari EA-nya. Nah, ini di sini sangat dibantu sekali. Jadi di sini kita bisa double klik satu persatu seperti ini. Di sini sudah ketika kita klik untuk preliminary phase ataupun masing-masing phase-nya, sebagai contoh misalnya untuk phase B gitu ya. Nah, di sini akan ada step by step-nya, tinggal diikuti di sini. Nanti diisi sesuai dengan contoh yang ada di sana. Nah, di sini saya akan coba menggunakan project yang sudah saya susun. Di sini kita ada keterbatasan karena memang saya hanya menggunakan evaluation copy. Jadi ada keterbatasan untuk evaluation copy, dia hanya bisa digunakan untuk fase preliminary saja. Nah, ini adalah project yang sudah saya bikin. Jadi saya menggunakan versi evaluation copy. Ada keterbatasan ketika menggunakan evaluation copy-nya, yaitu kita hanya bisa melakukan step pada preliminary phase saja. Jadi apabila ingin menyusun, kita tinggal pilih fase mana yang akan kita susun. Karena saya hanya bisa menggunakan preliminary phase, jadi saya akan buka. Kemudian di sini bisa dilihat setiap stepnya sudah ada guidance-nya.
Pertama step pertama yang perlu dilakukan adalah scope the enterprise of organization impacted. Nah, di sini kita buka. Nah, ini adalah stepnya. Yang pertama, ini ada 2 step, bisa dilihat step 1 dan step 2. Nah, bisa dilihat dari sini juga di pojok kanan bawah di sini ada 2 step di sini. Step 1 adalah mengidentify impacted organization unit. Ini ada instruksinya, jadi sangat dibantu gitu ya. Jadi step by stepnya di guide. Tinggal dibaca di sini. Di step ini yang akan perlu dilakukan adalah ini. Bahkan ada contohnya juga. Contoh hasil akhir dari di step ini. Bisa dilihat contohnya, bisa kita zoom seperti ini. Di sini ada diagram, ini adalah scope atau organisasi yang divisi-divisi atau bagian-bagian unit yang terimpact dari kita nanti akan menerapkan tugas ADM ini gitu. Nah, nanti begitu sudah ada contohnya, untuk mengerjakannya bisa diklik di sini contohnya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan, kita tinggal klik bagian yang di sini action artifact di sini, kita klik. Nah, ini saya sudah menyusun seperti ini. Ini berdasarkan studi kasus yang saya bikin bahwa PT XYZ ini terdiri dari beberapa divisi dan berkaitan juga dengan klien dan masyarakat. Nah, dari sini color code-nya ini bisa dilihat dari legend yang ada di sini. Yang pertama adalah ini PT XYZ ini adalah bisnis aktornya atau entity utamanya. Kemudian di sini saya susun ada divisi-divisi atau tim yang memang terlibat atau nanti akan terpengaruh ketika kita menerapkan arsitektur enterprise arsitektur. Jadi di sini bisa dilihat yang unit yang terimpact utamanya itu ada 3 divisi, yaitu FAT. FAT itu adalah Finance, Accounting, dan Tax. Kemudian divisi Information System, dan di sini ada divisi Project. Kemudian yang kedua yang warna biru muda ini adalah soft impacted unit. Jadi terpengaruh tapi tidak utama gitu ya. Itu ada HRGA, itu Human Resource and General Affair. Kemudian ada Visual Communication dan Marketing. Nah, di sini ada yang warna ungu, itu adalah extended impacted unit. Jadi dalam artian ketika kita menerapkan menggunakan platform tugas ADM ini, Enterprise Architecture, ada pihak-pihak yang akan terpengaruh, yaitu salah satunya adalah klien. Klien ini terutama apabila ekspektasinya adalah apabila si PT XYZ ini sudah menerapkan enterprise architecture dengan platform TOGAF, ini akan berpengaruh juga terhadap layanan yang diberikan kepada klien ini. Diharapkan meningkatkan layanan, efektivitas, dan seterusnya. Dan ada juga masyarakat di sini yang secara community tentunya akan terimpact tapi mungkin tidak secara langsung. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti tinggal dibikin, cara bikinnya juga tinggal drag and drop aja sebenarnya, seperti itu. Kita hapus saja. Nah, itu cara bikinnya seperti itu. Nanti apabila pengen mengubah, oh ternyata HRGA ini terimpact secara core, tinggal dipilih core impact-nya, klik di sini gitu. Jadi yang marketing atau visual communication juga dia terimpact secara terimpact langsung, unit yang terimpact langsung. Tinggal kita pilih, kemudian kita klik di divisi atau unit yang akan kita ubah seperti itu. Nah, sekarang coba kita kembalikan. Tuh, kalau sudah, kita bisa kembali klik di sini, kemudian step 1 selesai, kemudian kita ke step berikutnya nomor 2. Kita tinggal klik di step nomor 2. Ini udah pindah. Instruksinya adalah seperti ini, bisa dibaca instruksi yang ada di sini. Kemudian ada example-nya seperti ini, organization unit-nya, contohnya seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat, ini adalah contoh
organisasi dari Archisurance gitu. Kemudian level of impact-nya, kemudian ada description of impact-nya. Dari sini kita tinggal ngikutin yang ada di sini, disesuaikan aja dengan studi kasus. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan studi kasus. Apabila sudah selesai, diisi sesuai dengan studi kasus, kita bisa back. Kemudian kita ini selesai yang scope organization impacted-nya. Kemudian kita ke step berikutnya. Di sini juga ada 2 step. Step 1, step 2. Ini ada instruksinya dengan jelas ditulis di sini. Tinggal dibaca secara teliti. Kemudian ada contohnya juga. Nah, ini adalah arsitektur maturity assessment. Contohnya seperti ini. Lalu kita bikin. Nah, kita bikinnya, untuk bikinnya tadi bisa diklik di action artifact di sini, maturity chart-nya. Seperti ini, tinggal disesuaikan. Kalau mau menambahkan tinggal add variable, nanti disesuaikan. Di sini ada 2. Ini radar, diagram radar ya, diagram radar ada 2. Ada 2 warna maksudnya. Yang merah ini adalah target maturity levelnya, sedangkan yang warna biru ini adalah current maturity levelnya. Cara bacanya misalnya untuk arsitektur prosesnya, ini current-nya adalah di nilai 30, sedangkan ekspektasi targetnya adalah nilai 70. Nah, seperti itu. Cara baca disesuaikan sesuai dengan studi kasus. Kemudian begitu sudah selesai maturity levelnya, kemudian step keduanya adalah specify how the maturity gap can be resolved atau or mitigated. Kita ke step berikutnya, kita klik di sini pojok kanan bawah, step kedua. Ada instructionnya based on the result of architecture maturity assessment dan seterusnya. Bisa dilihat contohnya juga seperti ini. Ada tabel, tinggal diikuti. Kemudian apabila sudah memahami contohnya, kita bisa buat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini capability-nya tadi sesuai dengan apa yang ada di diagram radar tadi. Ada arsitektur prosesnya, arsitektur governance, communication, arsitektur communication, senior management involvement, dan business linkage. Tadi current-nya sudah kita bisa tuliskan sesuai dengan diagram tadi, targetnya, kita lihat gap-nya, kemudian resolution approach atau mitigation strategy-nya kita tuliskan di sini. Contohnya misalnya untuk arsitektur governance kita memiliki gap 45, cukup tinggi sebenarnya. Resolution approach-nya atau mitigation strateginya adalah membentuk arsitektur board, menyusun arsitektur governance framework, dan menetapkan kebijakan EA compliance. Nah, ini contohnya, ini tergantung dari masing-masing dari analisnya. Diisi dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sudah selesai, kita bisa business dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita bisa commit di sini. Kalau memang sudah selesai ya, kita commit stepnya. Commit secara complete saja, yes. Nah, kemudian biar tergantung dari perubahan yang kita bikin, kita apply to all aja untuk perubahannya di commit. Jangan lupa untuk disimpan, simpannya ada di sini, kita simpan. Nah, ini tinggal diikuti satu persatu, mulai dari sini seperti tadi instruksinya apa, ada contohnya, kemudian kita bisa lakukan seperti ini dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kita bisa lakukan step by stepnya mengikuti yang ada di sini. Apabila sudah sampai di ujung di sini, di setiap akhir proses yang ada di sini, ini ada bisa melakukan generate model gitu. Jadi setelah ini semua diisi, step by stepnya diisi, diikuti dengan cara seperti tadi. Kita lihat stepnya apa, dibaca instructionnya, kemudian example-nya seperti apa, kemudian kita gambar artifaknya seperti ini. Memang kalau untuk evaluation copy-nya hasilnya mana ya, kita coba tutup lagi
So example aja, sampel. Nah ini biasanya kalau klik gini biasanya dia tidak bisa diklik. Nah tinggal diklik tempat kosong di sini. Kita bisa kembali. Nah ini nanti memang akan ada watermarknya karena kita masih menggunakan evaluation copy. Hasilnya itu sudah selesai, kita bisa lihat di sini. Dan apabila semua step ini sudah selesai dan sudah di commit, kita bisa generate deliverable-nya, dokumen deliverable-nya. Kita tinggal yes, kemudian nanti tempatnya bisa dipilih di mana. Ini saya sudah mengekspor, kita timpa aja karena kita ada perubahan. Kemudian ada pilihan untuk apakah mau dibuka atau tidak. Nah dia akan membuka seperti ini. Ini adalah deliverable-nya berupa dokumen seperti ini, TOGAF ADM, dan ini akan secara otomatis dari Visual Paradigm membuat struktur sesuai dengan TOGAF-nya dan mengisikan apa yang sudah kita buat di dalam Visual Paradigm. Contohnya diagram ini yang kita bikin, memang karena evaluation copy dia masih ada watermarknya seperti ini. Jadi apa yang kita susun di sini, ini kita otomatis akan disusun di dalam dokumen seperti ini sebagai deliverable-nya. Seperti itu. Nah ini seterusnya, begitu juga dengan yang step berikutnya adalah develop business principle, goal, and drivers. Di sini tinggal dibikin, ada 3 step, bisa dilihat di sini, step 1 2 3, matching dengannya ada di 1 2 3. Step 1, instruksinya dibaca, example seperti ini, kemudian kita bikin untuk kebutuhan kita di action artifact, klik di sini, disusun. Nanti secara template dia sudah akan menyediakan tabel-tabel seperti ini, tinggal diisi, diganti ke judulnya sesuai dengan kebutuhan, informasinya juga disesuaikan dengan hasil analisisnya seperti itu. Kemudian begitu sudah selesai bisa generate yang model yang ada di sini, generate deliverable-nya seperti itu. Kita yes, kemudian akan ada pop up untuk menyimpan seperti ini, tinggal save, yes, yes. Untuk membuka bisa dilihat ini adalah hasil untuk line keduanya, tahap yang tadi kita bikin. Tutup sampai seterusnya. Di sini yang agak unik adalah yang ini juga sama untuk arsitektur prinsipalnya bisa dibuka. Ada 1 step saja di sini, cuma ada step. Instruksinya jelas di sini dibaca, ada tipsnya juga. Kemudian ada example-nya juga, bisa kita langsung di sini sudah disediakan template tabel seperti ini. Oke. Kemudian di sini yang ketiga adalah develop arsitektur repositorinya. Jadi sini bisa ada template seperti ini. Namanya arsitektur repository, begitu diklik seperti ini. Ini adalah repository dari step-step yang ada di sini. Seperti tadi dokumen-dokumen atau deliverable yang di-generate otomatis dia akan tersimpan ada di sini. Jadi tujuan utama dari arsitektur repository sini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen yang relate dengan penyusunan enterprise arsitektur. Jadi ini bisa ditarik ke sini, dokumen tinggal ditarik. Sebagai contoh misalnya saya punya dokumen gambar gitu misalnya. Ini saya tinggal tarik dokumennya seperti ini. Mungkin kita lihat kan, karena terlihat ya. Nah ini misalnya saya punya dokumen gambar seperti ini, tarik bisa taruh di sini. Nah tinggal di drop di sini aja. Ini untuk melakukan penyimpanan dokumen atau artifak-artifak yang relate dengan penyusunan enterprise arsitektur di sini. Bisa dilihat di sini, bisa dikategorikan untuk memudahkan. Nah ini untuk dokumen yang tergenerate tadi secara otomatis dari Visual Paradigm-nya disimpannya di sini. Nah ini sudah otomatis di sini. Kalau pengen ngelihat isinya apa, tinggal di double klik, akan kebuka seperti ini. Dan seterusnya.
Jadi ini sangat memudahkan sekali dalam penyusunan TOGAF ADM ini menggunakan dari Visual Paradigm. Tinggal mengikuti step-step yang ada di sini. Misalnya tadi preliminary phase-nya sudah selesai, kita bisa langsung melanjutkan ke arsitektur vision apabila memang kita sudah memiliki data-datanya seperti ini. Nah, di sini begitu saya buka, di sini ada notifikasi bahwa evaluation is restricted to preliminary phase only. Jadi saya bisa melihat stepnya apa, instructionnya dan example-nya, tapi saya tidak bisa membuat. Nah, sebenarnya secara prinsip penggunaannya sama. Cara pengisian dan penyusunannya sama seperti tadi. Dilihat overview-nya, stepnya ada berapa, bisa dilihat di sini. Instructionnya apa, example-nya bisa dilihat kalau memang bingung. Kemudian tinggal di exchange artifaknya diklik untuk membuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jangan lupa nanti di sini ada commit apabila sudah selesai untuk menyimpan dan menyesuaikan dengan step-step yang lainnya, karena ini ada memang ada banyak part yang saling berhubungan seperti itu. Nah, ini karena saya sudah tidak bisa melanjutkan untuk phase-phase selanjutnya. Dari studi kasus ini saya mencoba untuk membuat simulasi BPNN, jadi solusi yang kedua. Di sini kita bisa explore di sini. Untuk BPNN saya sudah bikin. Jadi dari sini menu view saya milih ke project browser di sini. Nah, ini menu-menu ini sebenarnya bisa kita kirim ke dash. Misalnya ITSM, misalnya ini progress status, kita bisa add ke dash. Kita lihat dulu dash, ini adalah menu-menu yang sudah saya tambahkan, sebelumnya tidak ada. ITSM misalnya kita tambahkan add to dash menu, dia akan nambah di sini untuk memudahkan shortcut apabila kita membutuhkan akses ke menu-menu tertentu, fitur-fitur tertentu. Nah, di sini project browser, di sini project browser ini ada beberapa pilihan tampilan. Ini adalah tampilan terkait diagram, model strukturnya, ini file-filenya. Ini terkait dengan teamwork, model struktur untuk melihat struktur dari tiap fasenya sudah ada di sini. Diagram, ini adalah diagram yang saya bikin. Ini ada macam-macam sesuai dengan apabila sudah mengisi di setiap phase-nya, dia akan muncul di sini. Di sini secara terpisah saya membuat sebuah bisnis proses untuk PT XYZ. Ini saya menggunakan model BPMN, Business Process Model Notation kalau nggak salah. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana cara membuatnya? Ini saya close dulu biar kelihatan. Ini bisa dikecil juga. Nah, ini di sini saya ada dua sebenarnya ada satu pool yang terdiri dari 4 lane. Di sini ada lane namanya, dan ada lane terpisah. Ini adalah untuk bisa dilihat di sini. Lane-nya itu ini untuk klien. Kemudian ini di PT XYZ sendiri ini ada 4 lane yang dinaungi digrupkan ke dalam PT XYZ. Ini adalah nama-nama divisinya. Ada divisi FAT, HRGA, Visual Communication, dan Information System. Gitu. Ini adalah untuk menggambarkan proses bisnis yang nanti akan berjalan secara detail. Mungkin kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari selalu akan dimulai dari start event namanya. Start event ini dimulai dari sebuah permintaan solusi. Permintaan solusi biasanya akan datang dari klien. Kemudian divisi information system, task pertama yang dilakukan adalah mengkaji kebutuhan klien. Kemudian step berikutnya merancang solusi. Apabila solusinya sudah ada draft solusi yang disusun, akan dilempar ke divisi Visual Communication untuk dibikinkan visualisasinya dan dokumen proposalnya. Kemudian apabila sudah selesai, akan dikembalikan ke divisi Information System untuk diajukan ke klien. Kemudian di kliennya di sini akan diterima, kemudian akan dilakukan evaluasi.
proposal yang diberikan. Nah, dari evaluasi ini akan ada dua state di sini. Ini namanya adalah gateway. Gateway di sini, nah bisa dilihat di sini namanya gateway. Gateway ini ada keputusan. Ada apabila tidak, dia akan dikembalikan ke PT XYZ yang akan dieksekusi oleh Information System Divisi, yaitu tasnya apa adalah melakukan revisi terhadap proposal. Apabila diterima, nah di sini ada gateway lagi. Kalau gateway ini ada beberapa apa namanya, kita lihat specification-nya. Ada beberapa tipe. Nah, ini tipenya bisa dilihat di sini. Compact decision dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari satu-satu. Kalau ini yang tanda plus ini adalah paralel. Paralel di sini adalah proses ini akan dipecah menjadi beberapa token secara bersamaan. Jadi setiap ketika start event ini mulai, dia akan meng-create sebuah token yang akan berjalan mengikuti proses. Proses ini bisa dilihat flow-nya mengikuti arah tanda panah seperti ini. Nah, kalau putus-putus seperti ini adalah namanya message flow. Kalau nggak salah, message flow ini digunakan untuk komunikasi antar lane yang berbeda pool. Nah, ini udah beda pool dari PT XYZ ke klien udah beda. Kemudian di sini tadi tokennya akan mengikuti panah di sini. Apabila ketemu dengan gateway seperti ini, tokennya akan bergerak ke pilihan yang mana, apakah tidak ataukah iya. Kalau tadi misalnya iya, dia akan di sini. Nah, apabila ketemu gateway dengan paralel seperti ini, tanda plus ini menunjukkan paralel, dia akan kepecah sesuai dengan berapa jumlah yang keluar dari gateway tersebut. Kalau ini ada 3 panah yang keluar, nah dia akan menggenerate 3 token. Yang satu akan masuk ke sini ke divisi HRGA, yaitu menyiapkan dokumen legal untuk tender. Kemudian yang kedua dia akan validasi ke divisi FAT. FAT itu adalah Finance, Accounting, dan Tax. Kemudian akan melakukan validasi dan perencanaan anggaran proyek. Yang kemudian token yang ketiga akan berada di divisi Information System, itu menyiapkan dokumen teknis untuk tender. Dan ini berjalan secara paralel. Jadi proses yang berjalan pun di sini masing-masing waktunya akan berbeda-beda. Nanti bisa dilihat ketika simulasi. Jadi kemudian akan masuk. Nah, ini ada tanda masuk lagi. Jadi gateway ini selain memecah, dia juga bisa menggabungkan. Kalau gateway yang paralel ini, dia akan menunggu semua token masuk selesai. Tiga-tiganya masuk, semua tanda panah ini masuk tokennya. Begitu sudah ngumpul di sini, nah kemudian akan lanjut untuk ke step berikutnya, yaitu adalah pelaksanaan proyek atau implementasi. Kemudian setelah selesai dalam jangka waktu tertentu, akan ada pelatihan dan alih teknologi. Kemudian ada serah terima hasil pekerjaan. Kemudian proses pembayaran dan pelaporan. Ini adalah proses secara general. Dan di dalam visual paradigm ini kita bisa melakukan simulasi untuk melihat apakah ada bottleneck mungkin, atau beberapa cost yang ditimbulkan dari hasil simulasi ini. Nah, bagaimana cara mensimulasikannya? Untuk yang versi ini itu kita klik menu modeling di sini, kemudian di sini ada simulation, kita klik aja. Ini kita tutup dulu message-nya. Ya, biar agak lega. Secara default ini saya sudah isi. Jadi ketika diklik di tempat kosong seperti ini, di sini akan muncul skenario apa yang kita jalankan gitu ya. Ini saya sudah membuat 3 skenario. Skenario pertama itu berjalan normatif, dalam artian ini kita bisa pilih apakah di highlight atau enggak. Ini untuk menunjukkan jalannya simulasi sampai mana. Yang pertama di sini skenario 1 itu kita bisa tentukan path-nya, mulai dari permintaan segala macamnya, dari flow-nya ini di sini dilihat gitu kan. Dia berjalan normatif begitu sampai bisa dilihat di sini dari permintaan solusi,
kemudian dia akan ke sini, kemudian akan ke sini, kemudian ke kajian klien, kemudian geser lagi ke rancang solusi dan terus sampai di sini, sampai dia ketemu gateway. Di sini kita bisa menentukan apakah dia ke iya atau tidak. Nah, kita bisa edit di sini. Apabila ke tidak misalnya, nah dia akan geser ke sini. Nah, ini karena untuk yang skenario 1 ini saya bikin normatif, maka saya pilih yang iya. Ya, nanti akan berjalan dan sesuai dengan flow yang ada di sini. Ini apabila semua sudah diungu sampai dengan end event di sini, end event berarti kita cek. Nah, berarti semua ini nanti ketika simulasi akan dijalankan. Nah, itu yang skenario yang pertama. Skenario yang kedua, di sini bisa dilihat, di sini juga diungu. Bedanya dengan dengan yang pertama tadi. Kenapa yang ini juga diungu? Karena di sini saya membuat 1 kali revisi. Setuju, jadi pas evaluasi proposal pertama, apakah setuju, tidak. Jika tidak, dia akan pergi ke revisi proposal, kemudian diajukan proposal lagi, kemudian dievaluasi. Begitu dia setuju, nah begitu setuju dia akan lanjut proses flow-nya mengikuti arah tanda panah seperti ini. Yang kedua, ini 2 kali revisi, tinggal dibikin seperti ini. Pada evaluasi pertama tidak setuju, kemudian dilakukan revisi, ajukan, evaluasi lagi, apakah setuju, tidak setuju lagi, gitu kan. 2 kali revisi, kemudian revisi ketiga setuju. Nah, seperti itu. Itu untuk skenario. Jadi kita harus membuat skenario dulu untuk berjalannya seperti apa untuk simulasinya. Kemudian selain skenario, kita juga perlu menentukan di sini durasi dari setiap task yang ada di sini. Sebagai contoh misalnya untuk kajian, tinggal diklik aja task yang ingin dilihat, durasinya berapa hari, cost-nya berapa, gitu kan. Begitu juga dengan revisi, ini 1 hari dengan cost estimasinya ada 500.000. Pengajuan proposal, kemudian 500.000 juga. Kemudian misalnya contohnya adalah dokumen teknis di sini, ini berarti kurang lebih 2 jutaan. Butuh waktu 4 hari di sini, 4 day, ini 1 hour, menit dan second. Karena ini saya menggunakan satuan hari. Jadi di PT XYZ ini untuk membuat solusi kira-kira dibutuhkan untuk menyiapkan dokumen teknis untuk tender ini kurang lebih 4 hari lah, kurang lebih seperti itu. Untuk rancang solusi dibutuhkan kurang lebih 5 hari. Nah, kurang lebih seperti itulah. Sudah selesai. Kemudian jangan lupa di masing-masing lane di sini kita juga perlu perhatikan, perlu sesuaikan. Di sini ada namanya instance. Instan ini adalah gambarannya seperti ini. Jadi misalnya untuk visual divisi visual communication ini instannya 1, dalam artian dia memiliki 1 resources gitu. Jadi ketika sebuah, contohnya adalah information system ini memiliki 3 personel, kita tidak perlu menggambarkan 3 lane. Kita cukup menggambarkan 1 lane yang di sini instannya ditulis dengan 3. Untuk yang ini kita isi dengan 5. Seperti kita juga bisa menambahkan resource di sini, resource. Ini untuk digunakan di sini. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya IS staffnya di sana itu ada 5. Ketika merancang resolusi saya menggunakan 4. Ini bisa di custom, bisa ditambahkan dari sini, tambah statusnya. Tinggal diisi aja nanti tipenya apa, atau misalnya di sini membutuhkan resource ruang meeting, ya mungkin bisa dilihat di sini ruang meeting itu tulis tipenya apa, misalnya ruangan gitu. Misalnya ruang meeting utama, nama resource-nya, jumlahnya ada berapa ruang meetingnya, nanti bisa di-assign di proses yang mana. Begitu. Kalau sudah selesai set segala macam, kita tinggal klik start untuk memulai simulasi. Di sini bisa dilihat ini adalah token yang berjalan seperti itu. Karena di sini ada 3 skenario, bisa dilihat proses mana yang berjalan di sini dan seterusnya. Dilihat aja di sini bisa dilihat elapsed time-nya.
Ini sudah berjalan kurang lebih 25 hari. Terus kemudian untuk estimation cost-nya itu kira-kira sudah 200 juta estimasi. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin kita bisa percepat untuk menyingkat waktu. Ya, simulasinya sudah selesai dengan 3 skenario berjalan 161 hari dengan estimasi cost sekitar ya 703 juta. Kita bisa dilihat di sini, ini adalah apa namanya summary-nya. Kita bisa klik di sini tanda paragraf, di sini dia akan mengenerate berbagai macam diagram. Mulai dari completion-nya, ini ada completion count-nya berapa hari. Kemudian resource usage-nya bisa dilihat seperti tadi, misalnya contohnya di FAT bisa dilihat di sini, ini yang di highlight yang ada titik-titiknya ini, atau mungkin kalau mengganggu ini bisa dimatikan. Kita bisa lihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa divisi FAT itu ya intinya menggunakan resource sebanyak 50% itu di waktu-waktu tertentu saja. Nah, ini bisa dilakukan analisis seperti itu. Terus misalnya yang cukup berpengaruh adalah information system. Nah, bisa dilihat penggunaan resource-nya itu hampir terpakai terus minimal 20%. Di sini mungkin di hari tertentu dia tidak terpakai nih. Nanti bisa dianalisis seperti itu. Kemudian antriannya revisi proposal nih yang cukup lama. Ini untuk 3 hari. Kemudian cost-nya, cost per skenario nya bisa dilihat dengan satu berjalan dengan normatif. Cost-nya kurang lebih total cost-nya kurang lebih ada 230-an juta satu kali revisi dan 3 kali revisi. Nah, mungkin ini bisa dilakukan analisis apakah signifikan antara satu kali dan 2 kali revisi. Tapi mungkin bisa dilihat juga berdasarkan time-nya, kapan biaya itu muncul paling tinggi, kapan mulai akumulatif. Bisa dilihat di sini di skenario 1 lonjakannya cukup di hari berapa nih? Bisa dilihat di sini. Mungkin di hari ke-25 mungkin. Nah, ini dari hasil ini bisa dilakukan analisis secara mendalam untuk melakukan perbaikan pada prosesnya, atau mungkin pada waktu prosesnya, atau mungkin pada flow-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah simulasinya sudah berjalan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan penyusunan enterprise arsitektur dengan platform TOGAF ADM. Dan di sini tadi saya sudah coba menjelaskan membuat simulasi sederhana terkait bisnis proses yang ada di PT XYZ. Kita simpan saja dulu projectnya. Nah, dan kita sudah mencoba menyusun framework TOGAF ADM dengan menggunakan template yang ada di Visual Paradigm, menggunakan template guide through prosesnya. Sangat mudah, sangat dibantu di sana, sangat bantu karena dibantu step by stepnya. Walaupun untuk versi evaluation copy atau trial itu terbatas hanya pada preliminary phase-nya. Kemudian kita juga sudah menjalankan simulasi BPMN dengan menggunakan dengan berdasarkan skenario yang studi case yang kita gunakan. Terus hasil simulasinya kita juga sudah lihat. Jadi untuk tugas ini itu yang bisa saya videokan atau bisa saya share ke semuanya. Mungkin demikian. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat.